Teori tingkah laku konsumen, pendekatan nilai guna kardinal, utility, dan pendekatan ordinal, utility. Apa itu nilai guna kardinal utility dan pendekatan ordinal utility? Kita akan bahas ke depan lebih jauh. Teori perilaku konsumen, ada dua alasan untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu satu, alasan konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Alasan yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Pendekatan nilai guna kardinal. Pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif atau angka. Berdasarkan kepada permisalan ini dan dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang dapat dicapainya, diterangkan bagaimana seseorang akan menentukan konsumsinya ke atas berbagai jenis barang yang terdapat di pasar. Teori nilai guna dalam teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Apabila kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Nilai guna marginal. Nilai guna marginal adalah nilai guna total yang dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti pertumbuhan atau pengurangan. Kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit tertentu pada produk barang. Hipotesis utama nilai guna. Mari kita lakukan hipotesis. Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Contoh kurva nilai guna total dan nilai guna marginal dalam angka. Nilai guna total ditunjukkan pada sumbu tegak 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Sedangkan sumbu datar menunjukkan jumlah yang dikonsumsi. Kita ibaratkan jumlah yang dikonsumsi adalah buah mangga yang dimakan, di mana sumbu datar menunjukkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ketika nilai guna total, di mana mangga yang dimakan adalah 1, maka nilai guna total adalah 0. Sedangkan ketika buah mangga yang dimakan adalah 1, maka nilai guna total adalah 30. Ketika jumlah mangga yang dimakan adalah 3, maka nilai guna total menunjukkan angka 50. Ketika mangga yang dimakan adalah 4, maka nilai guna total adalah 65. Ketika mangga yang dimakan adalah 5, nilai guna total adalah 75. Ketika jumlah mangga yang dimakan adalah 6, maka nilai guna total adalah 83. Ketika jumlah mangga yang dimakan adalah 7, maka nilai guna total adalah 87. Ketika jumlah mangga yang dimakan adalah 8,
maka nilai guna total adalah 89. Ketika mangga yang dimakan adalah 9, maka nilai guna total adalah 90. Ketika mangga yang dimakan adalah 10, nilai guna total 89. Ketika mangga yang dimakan adalah 11, nilai guna total adalah 85. Ketika mangga yang dimakan adalah 12, nilai guna total adalah 78. Dengan memisalkan bahwa kepuasan dari memakan mangga dalam satu hari dapat dinyatakan dalam angka, ditunjukkan nilai guna total dari memakan berbagai jumlah mangga. Dalam contoh kurva berikut ini telah diperhatikan apabila nilai guna akan semakin menurun apabila konsumsi terus-menerus ditambah. Dalam tabel atau dalam kurva menunjukkan bahwa mangga yang ke-8 nilai guna marginal adalah positif. Dan semakin banyak mangga yang dimakan, maka nilai guna semakin menurun. Yang sebelumnya ada di angka 90, ketika mangga yang dimakan adalah 9, mangga yang 10 dimakan nilai gunanya berkurang menjadi 89. Mangga yang dimakan 11 nilai guna menurun 85. Mangga yang dimakan 12 nilai guna menurun 78. Kurva nilai guna marginal. Sumbu tegak menunjukkan nilai guna marginal, di mana menunjukkan angka minus 10, minus 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Sedangkan sumbu datar menunjukkan jumlah mangga yang dimakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika mangga yang dimakan adalah 1, nilai guna marginal adalah 30. Ketika mangga yang dimakan 2, nilai guna marginal adalah 20. Ketika mangga yang dimakan adalah 3, nilai guna marginal adalah 15. Ketika nilai marginal adalah 10, mangga yang dimakan adalah 4. Ketika mangga yang dimakan 5, nilai guna marginal adalah 8. Ketika mangga yang dimakan adalah 6, nilai guna marginal adalah 4. Ketika mangga yang dimakan adalah 7, nilai guna marginal adalah 2. Ketika mangga yang dimakan 8, nilai guna marginal adalah 1. Ketika mangga yang dimakan adalah 9, nilai guna marginal minus 1. Ketika mangga yang dimakan adalah 10, nilai guna marginal adalah minus 4. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah. Gambaran ini mencerminkan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah mangga yang ke-8. Berarti sesudah perpotongan, nilai guna marginal tersebut adalah negatif. Pemaksimuman nilai guna, salah satu permisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Tabel guna total dan nilai guna marginal dalam angka. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah mangga yang dimakan, nilai guna total, dan nilai guna marginal. Ketika jumlah yang dimakan adalah 0, nilai guna total adalah 0. Nilai guna marginal minus. Jumlah mangga yang dimakan 1, nilai guna total 30. Nilai guna marginal 30. Jumlah mangga yang dimakan 2, nilai guna total 50. Nilai guna marginal 20. Jumlah mangga yang dimakan adalah 3, nilai guna total adalah 65, nilai guna marginal adalah 15.
Jumlah mangga yang dimakan adalah 4. Nilai guna total 75. Nilai guna marginal 10. Jumlah mangga yang dimakan 5. Nilai guna total 83. Nilai guna marginal 8. Jumlah mangga yang dimakan 6. Nilai guna total 87. Nilai guna marginal 4. Jumlah mangga yang dimakan 7. Nilai guna marginal adalah 4. Nilai guna total 87. Jumlah mangga yang dimakan 7. Nilai guna total 89. Nilai guna marginal 2. Jumlah mangga yang dimakan 8. Nilai guna total 90. Nilai guna marginal 1. Jumlah mangga yang dimakan 9. Nilai guna total 89. Nilai guna marginal minus 1. Jumlah mangga yang dimakan 10. Nilai guna total 85. Nilai guna marginal minus 4. Jumlah mangga yang dimakan 11. Nilai guna total 78. Nilai guna marginal minus 7. Semakin banyak mangga yang dimakan, nilai guna marginal akan semakin menurun. Sedangkan nilai guna total meningkat. Nilai guna maksimum. Seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang yang dikonsumsikannya apabila perbandingan nilai guna marginal berbagai barang tersebut sama dengan perbandingan harga barang-barang tersebut. Keadaan seperti itu wujud dalam contoh perbandingan harga makanan dan pakaian. Apabila dicontohkan, harga makanan adalah 5.000, harga pakaian adalah 50.000. Atau 1 berbanding 10. Dan ini adalah sama dengan perbandingan nilai guna marginal makanan dan pakaian 5 berbanding 50 atau 1 berbanding 10. Seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsikannya apabila nilai guna marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsikan. Contoh, nilai guna marginal per rupiah dari tambahan makanan adalah nilai guna marginal dibagi dengan harga. 5 dibagi dengan 5.000 sama dengan 1 dibagi dengan 1.000, dan nilai guna marginal per rupiah dari tambahan pakaian adalah nilai guna marginal dibagi dengan harga. Sama dengan 50 dibagi dengan 50.000 sama dengan 1 dibagi dengan 1.000. Dinyatakan dalam rumus aljabar, marginal utility barang A dibagi dengan price A sama dengan marginal utility barang B dibagi dengan price B sama dengan marginal utility barang C dibagi dengan price C.